Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hanafi Al-Faruq, calon guru penggerak kelompok 380B Jawa Timur dari kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses yang dilakukan oleh guru atau orang tua dengan berdialog bersama peserta didik guna menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, guru membantu murid untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip melakukan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tujuannya untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Pada sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, guru memahami kebutuhan dasar murid yang menjadi pemicu tindakan murid berbuat kesalahan berdasarkan teori kontrol yang menyebutkan bahwa semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Tujuannya untuk memahami alasan murid melakukan hal tersebut sehingga murid merasa dipahami dan melepaskan mereka dari masalah yang dihadapi. Pada sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, guru menghubungkan perbuatan murid dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan gambaran diri mereka di masa depan yang diinginkan. Tujuannya membantu murid untuk tetap fokus pada gambaran masa depannya dengan menyelesaikan masalah yang terjadi berdasarkan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus di sekolah. Kasus yang pertama, Rafif dilaporkan oleh ketua kelas 9C tengah marah-marah kepada Wigar, teman sebangkunya. Penyebabnya, Rafif merasa kecewa karena Wigar selalu mencontek hasil pekerjaannya saat penilaian harian. Berikut penanganan masalah pada Rafif dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada apa, Kam? Itu Pak, di kelas Rafif marah-marahin Wigar sampai mau bertengkar. Mau bertengkar, ya wes. Panggilan sini ya, Rafif ya. Ya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Rafif. Waalaikumsalam. Ya, ya nak, ayo sini. Ini duduk sini dulu ya. Iya Pak. Misi Pak. Ya. Rafif, tahu kamu kenapa kok dipanggil ke sini? Tahu Pak. Saya barusan tadi marahin Wigar. Marahin Wigar. Iya Pak. Kenapa kok bisa marahin Wigar? Kan Wigar kan teman sebangku kamu. Itu Pak, Wigar itu ya nyontek terus itu loh, ulangan nyontek terus. Ya gimana, gak kesel saya Pak, cara marahin. Oh gitu ceritanya. Itu pas ulangan harian ya? Iya betul. Kalau gitu kejadiannya ya wajar lah kalau kamu sampai marah-marah kayak gitu. Itu tiap hari? Hampir tiap hari. Tiap itu ya? Iya, tiap ulangan, tiap hari. Saya pun kalau punya teman seperti Wigar ya mesti marah mungkin ya. Saya juga akan punya sikap seperti kamu. Iya Pak. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa. Kamu berhak kok melakukan itu. Kamu berhak marah seperti tadi itu. Akan tetapi setelah itu kita juga harus bisa untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya, gitu Pak. ya Rafif ya. Oke Pak. Iya Pak, siap. Baguslah kalau kamu punya kesiapan untuk memperbaiki masalah tadi ini. Terus tadi gimana? Waktu kamu marah, apa yang kamu lakukan? Ya, sebenarnya saya marah-marah cuma bentaknya agak keras. Setelah itu saya nggak main fisik sih Pak, cuma saya dorong sampai hampir jatuh. Hampir jatuh. Terus gimana?
Enggak sampai terjadi pukulan? Enggak sampai. Enggak sampai ya. Cuma saya dorong itu sampai mau jatuh. Oh, ya alhamdulillah lah. Karena yang saya dengar kamu kan pinter karate. Nah, Iya, terus Pak. kalau kamu sampai marah mukul ke temanmu kan jadi masalah juga. Enggak Iya, sampai gitu ya? Enggak, kasihan sampai. saya. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan tadi itu kan mesti ada alasannya tuh. Iya, Pak. Alasannya apa coba? Ya itu tadi, Pak. Kebetulan itu saya sama Wigar itu sudah 3 tahun. Nah, Satu 3 tahun kelas. berkelas ya, Nah, satu kelas ya. Nah itu dari kelas 7, 8, 9 itu selalu nyontek. Cuma 2 tahun belakangan saya masih pendam, Pak. Nah kelas 3 ini kan karena emang mau lulus, saya ngejar nilai. Ya saya nggak ikhlas banget itu. Jadi ya saya tegur, marahin. Itu ya Iya, alasanmu Pak. ya. Oke, alasanmu sementara bisa saya terima Iya, jika Pak. memang seperti itu kejadiannya. Iya, Ya, Pak. jadi sekali lagi hal semacam itu wajar, ya wajar Iya, Pak. terjadi. Tetapi dengan kemarahanmu tadi, menurut kamu tindakanmu tadi itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas 9C yang sudah kita buat bersama? Tidak, Pak. Nggak sesuai. Nggak Kira-kira sesuai. keyakinan kelas mana yang nggak sesuai dengan tindakanmu tadi? Ya karena keyakinan kelasnya kita kan menghargai teman. Saling menghargai teman ya. Jadi kamu punya teman seperti Wigar, ya kita hargai kondisinya, Iya, Pak. gitu kan ya. Kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini menjadi lebih baik? Mungkin tindakan saya ke depannya untuk membuat Wigar saya lebih baik itu mengajak belajar bersama mungkin ya, Pak ya. Ngajak belajar bersama. Iya, Pak. Dia mau kalau diajak bersama kira-kira? Mungkin mau, Pak. Mau ya. Iya. Terus apa lagi? Ya, mungkin kalau saya sudah mempunyai ilmu itu saya bagi-bagi ke Wigar. Biar nanti Wigar kalau ada persoalan itu dengan ilmu yang saya berikan siapa tahu bisa dijawab. Kamu bersedia melakukan itu? Bersedia, Pak. Bagus sekali. Kalau Iya. kamu sudah bersedia melakukan itu, artinya kamu bisa memperbaiki keadaan yang sedang terjadi ini. Iya, Gitu ya. Oke, Mudah-mudahan apa yang akan kamu lakukan nanti berdampak positif, Baik. khususnya pada kamu sendiri maupun pada Wigar kan begitu. Nanti Iya, akan saya Pak. sampaikan juga ke dia. Oke, Wigar akan saya panggil untuk menyampaikan hal ini. Ya, Gitu ya Rafif ya. ya. Kira-kira ada lagi yang mau sampaikan? Nggak ada. Ya, ada. Sudah cukup ya. Sudah, Pak. Oke, Afif, semangat, tetap jadi orang baik, Hmm. dan sekarang silakan bisa kembali ke kelas. Maaf ya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Ah, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kasus yang kedua, ketika sedang mengerjakan penilaian harian, Sheila tertangkap basah sedang mencontek dengan membuka buku yang diletakkan di laci mejanya. Berikut penanganan kasus Sheila menggunakan segitiga restitusi. Ayo Sheila, bukunya jangan dibuka. Sini, saya ambil. Nah, nanti setelah ulangan temui saya di Latifah ya. Ya. Assalamualaikum Pak Han. Salam. Oh, Sheila, ya. Silakan duduk dulu, Sheila. Ya Pak. Terima kasih Sheila, kamu sudah memenuhi panggilan saya terkait kejadian tadi. Iya Pak, saya juga mohon maaf atas kejadian tadi. Saya juga terpaksa Pak ngelakuin hal itu. Terpaksa gimana maksudnya? Terpaksa karena tadi malam saya tuh demam Pak. Jadi saya nggak ada waktu buat belajar. Jadi saya terpaksa untuk melakukan itu. Oh gitu ceritanya. Jadi kamu demam, terus Iya, tidak Pak. belajar, akhirnya nyontek tadi itu. Iya. Ya kalau saya jadi kamu ya mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Jadi wajar lah kalau kamu akhirnya nyontek karena terpaksa tadi itu ya. Iya Pak, saya mohon maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Toh yang nyontek lo bukan kamu aja. Ya teman-temanmu di kelas lain juga ada yang pernah nyontek. Ya tapi meskipun seperti itu kita nggak bisa mengatakan bahwa nyontek itu adalah tindakan yang benar gitu ya. Iya Pak. Nah kira-kira kamu sering nggak sih nyontek kayak gitu itu? Nggak sering sih Pak. Seingat saya sih 3 kali Pak saya nyontek. 3 kali di semua mata pelajaran?
Enggak, Pak. Enggak. Saya cuma nyontek di pelajaran matematika dan IPA saja. Padahal loh, kalau saya lihat posisi dudukmu di belakang, kamu harusnya bisa itu. Kalau mau ya, kamu bisa nyontoh di semua mata pelajaran, di semua ulangan. Tapi kamu nggak melakukan itu kan? Enggak, Pak. Bagus, Saya nggak kan? mau ngelakuin itu. Padahal bisa ya, seandainya mau ya. Oke. Cuma kalau terpaksa aja baru saya nyontek. Oh gitu. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan tadi kan mesti ada alasannya kan ya? Iya. Alasannya apa kamu nyontek kayak tadi itu? Ya tadi karena terpaksa kan Pak, karena nggak ada waktu untuk belajar, juga karena saya takut Pak, nilai saya itu di bawah KKM. Terus saya mengecewakan orang tua saya takut itu Pak. Gitu toh alasan kamu, takut karena nilaimu di bawah KKM dan mengecewakan orang tuamu. Iya Pak. Oke Sheila, kira-kira tindakan kamu tadi itu bertentangan enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Bertentangan Pak. Bertentangan, kira-kira bertentangan dengan nilai keyakinan apa? Kejujuran. Kejujuran. Menurut kamu, kejujuran itu penting nggak sih? Sangat penting Pak. Sangat penting. Terus kamu pengen nggak nanti jadi orang yang sukses? Pengen Pak. Pengen. Dan kalau kamu pengen jadi orang sukses, kira-kira butuh nggak nilai kejujuran? Sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Berarti kalau sudah seperti itu, kira-kira setelah kejadian ini apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Saya nggak akan menyontek lagi. Saya berusaha untuk lebih giat belajar lagi, dan saya akan jujur dalam setiap hal Pak. Oke, bisa ya kira-kira melakukan itu? Bisa Pak. Bersedia ya? Siap. Oke, terima kasih. Kamu hari ini sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang nilai kejujuran, ya. Dan kamu hari ini juga sudah mengambil keputusan atau tindakan yang tepat terkait tindakan yang sudah kamu lakukan, ya. Mudah-mudahan kamu bisa tetap dalam kebaikan, tetap jujur, dan nantinya akan jadi orang yang sukses. Gitu ya Sheila ya? Amin. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau disampaikan lagi Sheila? Enggak Pak, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Mudah-mudahan kamu jadi orang sukses nanti. Ya. Terima kasih juga ya Pak Ya, atas silakan. bimbingannya. Ya, Sheila. Saya pamit dulu. Ya. Berikut tanggapan murid setelah mengikuti penyelesaian kasus yang mereka alami menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafif Uziel Ramadan dari kelas 9C SMPN 5 Probolinggo. Menurut saya untuk metode ini sendiri dalam pandangan si murid itu pasti lebih tenang. Setelah itu murid tidak akan merasa tertekan karena kita tahu sendiri biasanya di metode lain murid-murid akan langsung dihukum jika melakukan kesalahan. Sementara di metode ini lebih dibimbing dan untuk menyadarkan si murid tersebut. Jadi murid itu akan merasa lebih tenang dan tidak tertekan. Tentunya metode ini sangat efektif. Dari segi guru juga, guru akan lebih mendekatkan diri kepada si murid. Jadi hubungan murid dan guru akan semakin erat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Melani Putri dari kelas 9C. Setelah mendapatkan bimbingan dari Bapak Hanafi tadi, saya merasa lebih tenang, lebih bahagia karena saya merasa guru lebih perhatian kepada saya. Dan juga berkat segitiga restitusi ini, saya merasa bahwa diri saya lebih menyadari kesalahan saya dan saya akan merubah kesalahan itu dari diri saya sendiri, bukan dari paksaan atau hukuman guru. Karena dulu siswa itu ketika melakukan kesalahan itu akan disalahkan oleh guru dan menghukum siswa tersebut. Tapi sekarang guru lebih menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan dan membuat kita sadar akan kesalahan tersebut dan bisa mengubah kesalahan itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Demikian warahmatullahi demonstrasi wabarakatuh. kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Saya
Hanafiah Al-Faruq, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.